Belum lama ini Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah mengonfirmasi bahwa Sirekap akan kembali digunakan sebagai alat bantu perhitungan suara dalam Pilkada serentak 2024, yang pemungutan suaranya akan dihelat pada 27 November 2024. Menurut keputusan KPU nomor 66 tahun 2024, Sirekap adalah aplikasi berbasis teknologi informasi yang berfungsi sebagai sarana publikasi hasil perhitungan suara dan proses rekapitulasi hasil perhitungan suara, serta sebagai alat bantu dalam pelaksanaan hasil perhitungan suara pemilu. Walaupun sempat menimbulkan polemik saat pemilu Februari 2024 lalu, salah satu dosen politik Unhas Endang Sari SIP MSI menyatakan penggunaan Sirekap dibutuhkan dalam rekapitulasi suara meskipun masih perlu beberapa perbaikan. Menurutnya, penggunaan Sirekap sangat penting karena proses rekapitulasi adalah tahapan yang paling krusial dalam penyelenggaraan pilkada maupun pemilu, di mana suara dikumpulkan, direkap, dan kemudian ditetapkan. Terkait bahwa ini akan digunakan lagi dalam pilkada, saya kira tetap positif menyambut hal itu karena bagaimanapun proses rekapitulasi adalah proses yang paling penting ya dalam rangkaian pelaksanaan penyelenggaraan pilkada maupun pemilu, karena disitulah suara nantinya akan dikumpulkan, direkap, dan kemudian nanti itu yang akan ditetapkan. Seperti itu, jadi memang sangat urgent kehadiran Sirekap tersebut. Menggunakan Sirekap dalam perhitungan suara memiliki keuntungan dalam hal kecepatan, karena pada hari pemilihan, masyarakat sudah bisa melihat hasil pemilihan di tempat pemungutan suara. Hal ini memungkinkan para kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS mengunggah foto formulir C hasil plano otentik dari TPS yang berisi perolehan suara asli, sehingga data TPS tersebut bisa langsung diketahui. Namun menurut Endang, penggunaan Sirekap dalam pemilu Februari kemarin masih memiliki beberapa hal yang perlu diperbaiki, seperti humanware, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan manusia dalam menggunakan teknologi. Meskipun sejak awal perekrutan KPPS, mereka diberikan bimbingan teknis, pelatihan tersebut tidak dimaksimalkan sehingga perhitungan suara dengan Sirekap sering mengalami human error. Jika ingin terus menggunakan aplikasi Sirekap, KPU harus berkomitmen secara kelembagaan untuk meningkatkan proses bimbingan teknis kepada para KPPS. Tidak hanya sekali, namun minimal 3 kali agar mereka benar-benar mahir sebelum melaksanakan tugasnya. Selain bimbingan teknis secara keseluruhan, juga harus diadakan bimbingan teknis mandiri yang didampingi oleh PPS dan dipantau langsung oleh KPU. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya human error seperti pada pemilu kemarin. Endang juga menyebutkan bahwa beberapa wilayah, salah satunya Makassar, mengumpulkan KPPS dalam satu tempat kemudian melakukan bimbingan teknis. Menurutnya, hal tersebut sangat tidak efektif karena jumlah orang yang sangat banyak dan waktu yang terbatas, mengakibatkan kesalahan teknis terutama dalam penggunaan teknologi Sirekap. Aplikasi ini baik untuk terus dilanjutkan, tetapi harus dikombinasi dengan komitmen dari KPU secara kelembagaan untuk meningkatkan proses bimbingan teknis kepada KPPS. Jadi bukan hanya satu kali BIMTEK kemudian langsung dilepas KPPS-nya. Jadi minimal 3 kali BIMTEK sehingga benar-benar mahir. Kemudian juga harus ada BIMTEK mandiri yang bukan hanya dilaksanakan oleh PPS itu sendiri, tetapi didampingi oleh PPS-nya, didampingi oleh PPK-nya, kemudian dipantau langsung oleh KPU dalam hal ini. Selain kendala human error, akses infrastruktur yang memadai juga menjadi fokus utama dalam penggunaan Sirekap, khususnya fasilitas jaringan. Banyak wilayah Indonesia, terutama wilayah kabupaten atau desa terpencil, terkendala jaringan. Bahkan ada wilayah yang tidak memiliki jaringan. Data dari Kominfo menyebutkan terdapat 3.500 desa di wilayah Papua yang terkendala jaringan. Selain kendala jaringan, KPU juga harus memperhatikan bagaimana memaksimalkan kerja server jika menggunakan Sirekap. Load yang terjadi, saya sempat diskusi dengan banyak operator Sirekap di beberapa kabupaten kota, dan kendalanya memang mereka adalah pada saat akan masuk ke server tadi, akan menginput tadi, karena mereka harus antri kan di sistem tersebut. Bisa dibayangkan ada 570
daerah di Indonesia, kabupaten kota, kemudian belum provinsinya, kemudian ada berapa TPS, ada ratusan ribu TPS yang ada, dan itu bersamaan menginput, itu pasti overload. Dengan memaksimalkan bimbingan teknis untuk para KPPS, meningkatkan kapasitas daya jangkau infrastruktur internet, dan memperkuat server, aplikasi Sirekap dapat menjadi solusi yang tidak hanya cepat namun juga akurat. Rahmatia, Unhas TV.